Jadi luar biasa ya hari ini Bapak Ibu, kita akan diskusi bersama dengan Dr. Sony Wijaya, spesialis bedah tentang antiseptik ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mana nih mau pilihnya? Jadi kita akan diskusi bersama Dr. Sony. Oke, silakan Dok, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk diskusi bareng bersama. Nanti kalau waktunya mau habis saya akan informasikan. Silakan Dok. Siap, makasih ya Mas Devi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada PT Inpion, Pak Haryanto, Bapak Alfredo, serta Mas Devi dan Mas Ahmad Hashim. Saya Sony Wijaya, saya dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan saya juga dosen bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Saya lihat nih animonya banyak banget nih, sampai ada yang di Papua ya Mas Devi ya, banyak sekali. Oke, ini saya diminta oleh PT Inpion untuk menyampaikan satu topik. Topiknya adalah antiseptik yang akan digunakan pada praktek kita atau kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita tahu, antiseptik saat ini sangat booming sekali. Apalagi dengan corona seperti ini, antiseptik kita pakai untuk keseharian, dari mulai cuci tangan, dari mulai tentunya dan untuk perawatan luka juga gitu, dan untuk persiapan praoperasi. Oke, di sini sebelum kita mulai, kita menentukan apa antiseptik yang akan kita pilih. Izinkan saya untuk menyampaikan apa itu definisi dari antiseptik. Oke, antiseptik ini saya ambil definisinya dari Review Medical Microbiology dan Immunology di tahun 2008. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Oke, kita mesti bedain antara antiseptik, antibiotik, dan disinfektan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini terminologi lain lagi saya ambil dari CDC di 2019. Ini terminologi yang terbaru yang saya dapat. Ini antiseptik merupakan suatu senyawa yang mencegah atau menghambat pertumbuhan atau aksi mikroorganisme dengan cara menginhibisi aktivitas atau menghancurkannya. Teknologi ini sering digunakan khususnya pada saat sediaan itu diaplikasikan secara topikal untuk jaringan hidup. Oke, terus antiseptik apa sih yang sudah pernah ada sampai saat ini? Oke. Ini saya bagi yang pertama dulu. Ini yang pertama ini slide-nya. Kita ada klorin. Klorin itu merupakan zat aktif yang bersifat oksidatif. Mungkin kita pernah melihat ada yang namanya asam hipoklorit. Itu lagi booming banget. Bahkan sampai istri saya juga beli. Saya pas-pas lihat, dia beli ini barang. Dia nggak bilang-bilang sih belinya. Oke. Kenapa saya nggak setuju dengan asam hipoklorit ini? Ya, pertama, klorin ini kerjanya dia menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan menghambat enzim-enzim. Jadi kerjanya seperti itu, dia bikin si selnya ini kelaparan baru kemudian mati. Nah, jadi tentu kerjanya lebih lama. Cuma yang bagus dari klorin ini dia sifatnya broad spektrum luas. Semua bakteri dia hajar, mau positif, negatif dia hajar. Cuma ada jeleknya dari si klorin ini karena dia bentuknya adalah asam hipoklorit yang kita tahu HCl, jadi sifat oksidatifnya tinggi dan juga karena sifat oksidatif, kalau dia ketemu sama logam, dia akan melakukan oksidasi dari si logam tersebut sehingga bisa menjadi karat. Jadi kalau pakai jam saat kita merawat luka dengan kita gunakan klorin, itu kita hindarin karena nanti bisa terjadi karat pada jam tersebut atau pada logam. Dan kalau dia bersifat asam, kita ketemu lagi dengan keringat yang asam juga, jadi keasaman di kulit kita akan bertambah. Selanjutnya yang kedua ada formaldehid. Formaldehid udah tahu ya, kita semua tahu. Formaldehid itu formalin. Formalin itu antiseptik yang sering dan banyak sekali kita pakai, terutama dunia bedah zaman dulu kalau bersihin alat atau mau mengawetkan alat, mensterilkan alat, kita pakai formalin. Tapi sekarang formalin sudah kita hindari dan kita tinggalkan, apalagi untuk perawatan luka dan keseharian. Walaupun formaldehid atau formalin ini cukup kuat dan antibakterinya juga sangat kuat, tapi ada jeleknya dari formalin ini. Pertama, dia itu bau tidak sedap, tajam, dan dia dapat menyebabkan iritasi pada saluran napas karena baunya tersebut. Selain itu,
senyawa formalin ini disinyalir bahwa dia itu merupakan zat yang bersifat karsinogenik. Oke. Selanjutnya setelah formalin kita tahu namanya ada lagi namanya fenol. Fenol itu nama dagangnya yang dulu beredar namanya Lysol. Pernah tahu ya Lysol ya? Kita biasa buat bersihin kamar mandi. Dulu Lysol itu jangan salah, dia juga pernah dipakai pada zaman perang, dipakai sebagai antiseptik. Ya, tapi dia sifatnya toksik sekali terhadap jaringan. Oke. Dalam sel, si Lysol ini akan memecah dinding. Jadi kerjanya lebih cepat daripada si klorin. Kalau klorin kan dibikin lapar dulu, baru dia mati. Tapi kalau Lysol ini enggak, dia langsung dipecah dinding sel, dia selnya langsung mati. Jadi Lysol ini cukup efektif atau fenol ini cukup efektif, tapi toksisitas terhadap jaringan sangat jelek. Kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, antiseptik mana yang paling kuat? Yang pernah saya dengar, yang paling kuat adalah garam merkuri. Garam merkuri adalah antiseptik yang paling kuat yang pernah ada. Cuma sebagaimana merkuri lain yang pernah kita pakai merkuri untuk tensimeter, kita pakai merkuri bahkan untuk tambal gigi gitu. Ya, kalau ngeliat tambal gigi pakai merkuri justru harusnya aman ya, karena kan itu langsung masuk mulut. Tapi ternyata enggak. Itu semua dulu tambal gigi pakai merkuri namanya amalgam. Itu sudah nggak dipakai karena kalau di antara antiseptik yang saya sebutin, mana yang paling karsinogenik? Yang paling karsinogenik itu dapat menyebabkan terjadinya keganasan. Garam merkuri inilah yang paling karsinogenik di antara semuanya. Dan yang terakhir, yang mungkin sampai saat ini kita masih pakai, ya ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dari namanya peroksid, dia sifatnya oksidatif. Dia cukup kuat karena dia mengoksidatif, dia memecah dinding dari si selnya juga cukup cepat. Tetapi jeleknya karena sifat oksidatif, dia iritasi terhadap jaringannya sangat kuat. Kalau kita pakai untuk bersihkan luka, hidrogen peroksid ini pasti akan berbuih, berbusah si jaringan itu jadi putih dan juga terjadi panas. Panas itulah yang menentukan bahwa toksisitas dia sangat besar terhadap jaringan. Jadi saya sih tidak menyarankan ke semua antiseptik yang saya sebutkan terakhir ini dipakai. Jadi antiseptik ini tidak digunakan lagi ya. Jadi kalau kepepet baru boleh digunakan. Oh ya, di situ ada kalium permanganas. Kalium permanganas itu PK. Itu dia nggak dipakai kenapa? Kalium permanganat dia tidak dipakai karena sifat kalium permanganat walaupun dia spektrum luas, tapi kalium permanganat ini daya bakterisidanya atau bakteristatiknya rendah. Jadi sih dan jeleknya lagi, kalau kalium permanganat ini dia bikin warna menjadi biru. Jadi kalau dalam perawatan luka kita nggak anjurkan, karena kita tahu kalau perawatan luka kan kita harus menilai warna dari jaringan. Jadi alangkah baiknya nggak kita gunakan. Kecuali kalau nggak ada yang lain kita pakai, boleh kita pakai karena toksisitas dia cukup rendah. Selanjutnya ini kelima antiseptik yang saat ini beredar dan banyak kita gunakan. Di sini ada triklosan. Kalau kita tanya triklosan itu yang sering ada di sikat gigi, di pasta gigi, di sabun cuci tangan ataupun di sabun mandi itu banyak menggunakan triklosan. Triklosan ini cukup baik. Daya bakterisidanya dia tergolong rendah, tapi tidak terlalu rendah, cukup. Cuma efek kerjanya cukup lama. Dia harus paparan berulang baru dia akan ada efek bakterisida dan bakteristatiknya. Dan satu lagi keunggulan triklosan dia toksisitasnya sangat kecil, makanya kita bisa pakai untuk keseharian. Selanjutnya ada povidone iodine. Povidone iodine ini cukup bagus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Povidone iodine, octanidin, dan selanjutnya polyhexanid. Polyhexanid ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya PHMB, namanya polyhexymethylen biguanide. Nah, ini polyhexanid. Selanjutnya ada chlorhexidine gluconat, itu yang bisa kita pakai baik 2% maupun 4%. Oke, berikutnya ini berdasarkan golongan.
dari si antiseptik atau antimikroba yang kita pakai, ada golongan alkohol, di situ yang bisa kita pakai etanol, terus ada aldehid, ada formalin di situ, ada zat oksidatif, dalamnya ada peroksida, terus ada fenol, ada bisofenol, ada juga golongan klorid. Terus selanjutnya yang sering sekarang dan banyak beredar yaitu golongan guanidin. Guanidin di sini dari poliheksanid, klorheksidin, dan selanjutnya adalah oftanidin. Oftanidin itu termasuk golongan dari guanidin, merupakan derivatnya setelah dia dibentuk. Dipecah guanidin, piridin, anaknya lagi baru oftanidin. Oke. Terus apa sih kriteria pemilihan antiseptik? Untuk kita menggunakan antiseptik, yang kita mesti lihat adalah pertama efikasi dan tolerabilitas. Apa itu efikasi? Efikasi itu pertama antimikrobanya tersebut, antiseptiknya itu mempunyai efek antimikroba yang berspektrum lebih luas. Terus kemudian onsetnya harus cepat, karena pertumbuhan kuman sama antiseptik itu harus berlomba. Kita harus bisa lebih menang dibandingkan kuman yang berkembang. Lalu kandungan senyawa organiknya sebaiknya tidak memberikan pengaruh negatif terhadap efikasi si antimikroba tersebut. Dan mempunyai efek residu yang minimal setelah aplikasi dan tidak ada induksi akan resistensi terhadap bakteri. Di sini ada term di mana di efikasi antiseptik ini dia dapat membunuh organisme lebih dari 3 log 10 atau 38 dan 39. Di sini nanti dijelaskan kalau baca-baca jurnal dia ada log 48, log 38, itu mengindikasikan bahwa dengan kadar tersebut antiseptik itu dapat membunuh bakterinya sebanyak 3 log 10. Itu standar yang digunakan untuk efikasi dari antiseptik. Maaf. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan tolerabilitas? Tolerabilitas berarti harus menentukan bahwa antiseptik yang kita gunakan ini dia aman walaupun kita gunakan secara repetisi dalam jangka panjang. Terus tidak mempunyai efek iritasi lokal dan tidak mengganggu berjalannya penyembuhan luka. Terus dia mempunyai potensi sensitasi dan iritasi yang minimal atau bahkan baiknya tidak ada. Lalu dia mempunyai absorpsi perkutan antarjaringan itu lebih rendah dan tidak ada efek sistemik. Kalau kita nanya tolerabilitas ini yang paling bagus gimana? Tolerabilitas yang paling bagus adalah apabila si antiseptik ini menyerupai dengan cairan fisiologis atau yang kita pakai RL atau NaCl. Itu yang paling ideal. Tapi sampai saat ini belum ada yang seperti itu. Sehingga dalam penggunaannya kita harus setelah kita aplikasikan kita harus dinetralisir dengan cairan fisiologis. Oke. Ini syarat-syarat antiseptik ideal yang saya dapatkan dari Cascado et al. Oke. Kita lihat kalau seandainya saya melihat antiseptik ini, pertama saya harus gunakan dia secara cepat. Untuk patokan secara cepat penggunaannya kita pilih adalah antiseptik preoperasi. Preparasi sebelum operasi itu kita pasti pakai antiseptik. Nah, untuk preparasi operasi kita pakai antiseptik, otomatis dia si antiseptik ini pertama dia harus berspektrum luas dan berefek cepat. Terus selama operasi dia efeknya harus persisten dan dia harus inaktivasi terhadap senyawa organiknya terbatas. Dia tidak akan terinaktivasi kalau ketemu senyawa organik lain. Terus dia mempunyai resistensi mikroba yang sangat lebih sedikit, mempunyai penetrasi yang baik, dan toleransi kulit juga cukup baik, dan tidak ada efek alergi dan sitotoksik terhadap jaringan. Sementara itu dalam perawatan luka, yang kita harapkan dari antiseptik ini, pertama, sama kita harus mengharapkan bahwa antiseptik ini mempunyai broad spektrum yang cukup luas, dan efeknya cepat, persisten, cukup bertahan lama walaupun dengan repetisi, dan inaktivasi terhadap senyawa organik itu dia terbatas, juga punya resistensi antimikroba yang minim, ya.
Di sini plus atau plus 2-nya ini yang kita harapkan, ya, diperlukan atau tidaknya. Oke. Sementara kalau penetrasi kulit pada perawatan luka, alangkah baiknya tidak terlalu kuat seperti halnya antiseptik praoperasi. Toleransi kulit cukup baik karena kalau perawatan luka, dia kan penggunaannya tidak satu kali, tapi dalam jangka panjang. Dan sifat alerginya harus lebih rendah dan sitotoksik harus lebih rendah. Oke. Kalau kita lihat lagi dari berbagai antiseptik yang beredar, ya. Di sini saya temu dari Casado et al. Lagi, dia mengatakan bahwa dari berbagai antiseptik yang beredar yang berdasarkan pengamatan dia melihat bahwa ada povidone iodine, polyhexanid atau PHMB, chlorhexidine, lalu octenidim dan etanol. Kita lihat di sini. Kalau bertanya sama saya, di antara semua antiseptik yang ada dan baik, tanya yang spektrum mana yang paling luas, pasti saya akan bilang povidone iodine. Povidone iodine itu dia ada antiseptik yang mempunyai spektrum sangat luas. Dibandingkan dengan antiseptik yang beredar saat ini, dia sangat luas. Kerjanya gimana? Kerjanya lebih cepat. Jadi povidone iodine kerjanya cepat. Sementara itu efek persistennya dia moderate. Dia tidak berefek persisten. Dia moderate. Jadi tidak sekuat polyhexanid. Oke. Sementara kalau polyhexanid dia tidak sekuat dengan povidone iodine, cuma dia tidak secepat povidone iodine, persisten efeknya, efek jangka panjangnya bertahan dalam jaringannya, dia cukup bertahan. Namun chlorhexidine kita lihat dia broad spektrumnya sama seperti polyhexanid, tapi dia lebih cepat dari polyhexanid. Persisten efeknya dia tidak sekuat polyhexanid. Chlorhexidine, maaf. Sementara kalau octanidin dia spektrumnya tidak sekuat povidone iodine. Namun kekuatan cepat kerjanya dia cepat sama seperti povidone iodine. Persisten efeknya lebih kuat dibandingkan povidone iodine ataupun hampir sama dengan polyhexanid. Data ini saya sampaikan karena saya menemukan lagi jurnal lainnya lagi yang mengatakan sama seperti ini. Nanti kita bahas. Oke, sementara etanol dia spektrum antimikrobanya juga moderate dengan kecepatan kerja yang sangat cepat, namun persisten efeknya cepat menguap dia. Oke, di sini yang menjadi mesti kita lihat, pertama, povidone iodine walaupun dia mempunyai spektrum antimikrobanya cukup cepat, cuma yang mesti kita lihat bahwa si povidone iodine ini dia itu memiliki sensitasi di kulit itu cukup parah nih. Jadi dia membuat jaringan ini rusak, jaringan itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nanti di jurnal berikutnya akan saya jelaskan. Dan potensi untuk terjadi MDR multi drug resistant itu cukup potensi untuk bakteri yang multi drug resistant itu lebih kecil dibandingkan sama antiseptik lain. Jadi oleh karena itu mulai pada beralih mencari antiseptik pilihan yang mana. Oke, tapi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, mana yang spektrum paling luas dan paling bagus, povidone iodine. Tapi di lain pihak, kita nggak boleh cuma melihat bahwa kita lihat dari spektrumnya. Kita juga melihat dari persisten efeknya, bahwa dalam paparan jangka lama, dia akan tetap, kan kita nggak mungkin dong, kita cuci lukanya, terus sudah gitu nggak lama kemudian, cuci lagi, nggak mungkin. Tapi kalau kita tinggalin dengan berapa lama, dia cukup bertahan dalam jaringan tersebut. Itu yang harus kita lihat. Oke. Sementara chlorhexidine yang banyak beredar di pasaran, kalau tanya efek antimikrobanya, dia tidak sekuat povidone iodine. Ya. Bahkan kalau tanya chlorhexidine 2% ya, tapi dibandingkan etanol pun katanya ada yang bilang lebih baik etanol bahkan. Terus resiko terhadap jaringan, nggak usah kita coba. Kalau kita pakai chlorhexidine
itu banyak sekali resiko iritasi dan resiko alergi terhadap chlorhexidin. Sehingga ini harus kita gabung dengan preparat lain yang untuk menjaga jaringan supaya tidak teriritasi. Oke. Selanjutnya PHMB atau polyhexanid. Polyhexanid ini banyak sekali beredar. Tetapi dan dia cukup persisten, dia cukup berada dalam jaringan cukup lama. Cuma cara onset kerja dia lambat. Artinya dengan repetisi baru dia memberikan efek yang cukup baik. Dibandingkan dengan povidone iodine pastinya sama octadinid dia kalah. Oke. Ini jurnal berikutnya yang saya temukan. Ini jurnal lama, cukup lama. Ini dari jurnal antimikroba dan kemoterapi di tahun 2010. Dia lebih seru lagi. Dia bandingin antara antiseptik yang disebutkan, triclosan, povidone iodine, octadinid, polyhexanid, dan chlorhexidin. Dia bandingkan mana yang mempunyai efikasi lebih baik. Oke. Di sini saya akan tampilkan beberapa diagram seru. Oke. Pertama, kita lihat di sini. Oke. Izin Mas Depi, kalau kursor saya kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Dok. Oke. Izin. Kita lihat di sini. Oke. Kalau melihat ini ada diagram yang menunjukkan konsentrasi dari antiseptik dan lama kontak. Semuanya ini berdasarkan log 10 tadi, 3 log 10, artinya dia daya bakterisidanya sudah ditentukan harus sesuai sepanjang itu. Kita lihat bahwa dengan konsentrasi yang sama, beberapa ini konsentrasinya lebih rendah, dengan kontak time yang sama, dia persisten dan cukup membunuh bakteri. Bahkan dalam waktu sampai 1000 menit. Lihat, cukup persisten, dia bandingkan semua dalam 1000 menit. Diagramnya rata melandai dan efikasinya melemah. Sementara ini ada satu yang nyeleneh, dia datar, stabil. Dengan konsentrasi stabil, berdasarkan waktu, artinya persisten terhadap jaringan cukup kuat, dan dia mampu membunuh Staphylococcus aureus dalam jangka waktu 1000 menit. Oke. Yang menjadi saingannya adalah ada pemberiannya tapi cukup tinggi, yang ini dia cukup melandai, sementara yang lain konsentrasinya menurun seiring dengan waktu. Oke. Kemudian terhadap Pseudomonas aeruginosa, kemampuan membunuhnya yang ini juga cukup persisten. Nah, ini yang saya tandain ya. Oke. Sementara yang lain melandai. Yang cukup persisten lagi namun konsentrasinya tinggi adalah yang segitiga ini. Oke. Tolong dilihat dari si diagramnya ini cukup baik. Terus ini efek fungisida. Musuh kita dalam perawatan luka bukan cuma bakteri. Musuh kita lainnya lagi adalah fungi atau jamur. Kita lihat di sini konsentrasinya bertahan cukup lama dan stabil, dan efek 3 log 10-nya terhadap Candida albicans itu cukup stabil, adalah yang putih ini. Musuhnya, kompetitornya adalah yang segitiga lagi. Cuma kalau kita lihat konsentrasinya dia nggak perlu banyak-banyak. Dengan konsentrasi 10 mg per liter saja, dia mempunyai efek persisten hingga 1000 menit. Oke, dan di sini dari jurnal ini, saya belum kasih lihat yang segitiga yang mana, yang diagram putih yang stabil tadi yang mana, saya belum kasih lihat sama teman-teman. Cuma sekarang saya tunjukkan. Dari tahun 2010 mereka sudah menentukan bahwa yang segitiga ini, yang efeknya persisten dalam waktu 1000 menit adalah octadinid. Dalam jumlah sedikit, efek antibakteri dan antifunginya cukup stabil hingga 1000 menit. Dan yang menjadi kompetitornya adalah povidone iodine. Sesuai ya dengan yang jurnal sebelumnya ya. Povidone iodine, namun konsentrasi dia cukup banyak dalam pemberian. Oke, jadi kalau ditanya, kok octadinid lebih mahal? Iya, lebih mahal memang. Tetapi penggunaannya nggak sebanyak kita pakai betadine. Nggak sebanyak kita pakai povidone iodine dalam penggunaan. Gitu. Karena konsentrasi dalam jumlah sedikit saja, dia cukup bertahan lama.
Sementara yang menjadi kompetitornya adalah Forbidden Iodine, dia harus pakai jumlah lebih banyak untuk bisa mendapatkan efek efikasi dari bakterisida dan bakterostatik yang cukup kuat, yaitu 3 log 10 tadi. Oke, lalu konklusi dari si jurnal ini adalah, kita lihat, saya coba bikin highlightnya di bahasa Indonesia. Kita lihat konklusinya, kita lihat yang sebelah sini, ya. Untuk prolong contact time yang memungkinkan dari semua bahan-bahan di atas dalam jangka waktu lama, yang paling memungkinkan adalah polyhexanid, sama seperti octanidin, artinya dia persisten terhadap jaringannya. Polyhexanid sama seperti octanidin, kemudian di bawahnya ada chlorhexidin, triclosan, dan povidone iodine. Ini melihat dari toksisitas dan efek persisten dari si antiseptik. Ya. Kemudian, kalau untuk tolerabilitas ya, dan immediate effect, artinya efeknya berlangsung cukup cepat, di sini kita lihat sama seperti jurnal sebelumnya. Octanidin sama seperti povidone iodine, onsetnya cukup cepat. Di bawahnya ada polyhexanid, chlorhexidin, dan triclosan. Oke. Jadi sekarang saya bertanya sama teman-teman, yang kita butuhkan apa nih? Kita butuhkan antiseptik yang kerja cukup cepat, terus dia bertahan cukup lama dalam jaringan, terus dan tolerabilitas terhadap jaringan cukup baik gitu. Kalau tanya sama saya akan pakai octanidin saat ini gitu. Tapi sejujurnya saya baru tahu octanidin ini dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi untuk pemakaian octanidin saya belum begitu familiar, tapi kalau saya baca literatur cukup baik, sangat baik malah. Artinya sama seperti tanya, mau pilih mana nih gitu. Yang satu toksisitas efek antimikroba baik, kerja cepat, tapi toksisitasnya tinggi. Oke, ada toksisitas yang tinggi. Yang satu lagi toksisitasnya rendah, tapi efek antimikrobanya lambat, walaupun dia spektrum luas. Itu kita tinggalin lagi. Oke, karena dia walaupun dia tolerabilitas cukup baik, efeknya lambat. Satu lagi octanidin, dia toksisitas mungkin tidak sekuat yang pertama tadi saya sebutin. Cuma cukup kuat, efeknya cepat, toleransi terhadap jaringan baik. Jadi ya kita pilih walaupun tidak sehebat unggulan-unggulannya, tapi kita bisa memilih itu sebagai mengenai ke mana sasaran yang kita akan ambil. Gitu. Oke, selanjutnya ini saya jelasin tentang octanidin. Octanidin ini apa? Octanidin ini merupakan antiseptik untuk kulit dan mukosa di Eropa terutama. Dia merupakan derivat dari piridin yang terdiri dari 2 kation aktif di tengah di sini yang tersusun dari rantai hidrokarbon bermuatan negatif sehingga dia akan memecah dinding sel pada mikroba atau membran sel. Dia mempunyai daya ikat sangat kuat terhadap jaringan sehingga daya ikat sangat kuat pada komponen membran sel bakteri sehingga efek efikasi antimikroba cukup tinggi, namun terhadap jaringan efek sampingnya sangat rendah. Oke. Target utama dari octanidin ini adalah membran sel bakteri dari griselofosfat, dan saat perlekatan si octanidin ini berinteraksi dengan polisakarida dinding sel, menyebabkan dinding sel ini pecah dan kemudian cairan sitoplasmanya keluar dan kemudian si selnya akan mati. Oke. Dari situ kita lihat kalau tadi yang pertama yang sangat tolerabilitas dia memecahkan glukosa, matinya pelan-pelan, tapi ini karena dia memecahkan dinding sel dan dinding sel yang langsung mati. Jadi efek onsetnya sangat cepat si octanidin ini. Oke. Spektrum antimikroba dan efikasi dari si octanidin ini dari mekanisme kerja tidak spesifik,
namun dia spektrum luas terhadap bakteri gram positif ataupun negatif, lamida, dan jamur, serta mikroplasma. Oke. Ini ada jurnal yang menunjukkan bahwa efek octanidin itu 3-10 kali lebih kuat dibandingkan chlorhexidin pada studi in vitro. Oke. Ini kita lihat, ini ada, maaf, di sini terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan Proteus mirabilis serta Pseudomonas. Kita lihat octanidin ini dia membunuh cukup kuat dibandingkan si chlorhexidin. Bahkan lebih kuat dibandingkan PHMB atau polyhexanid. Oke, selanjutnya ini ada jurnal lagi. Ini saya dapat dari Kramer. Oke, kita lihat di sini membandingkan antara sitotoksitas dan toleransi sel. Di tabel ini dilihat bahwa kalau kita lihat, kita kalau membagi suatu bilangan pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Di sini pembilangnya adalah si jaringan dan penyebutnya adalah di sini dilihatkan bahwa pada octanidin dia mempunyai bilangan yang cukup besar. Dia jaringan bertahan cukup baik, sementara bakteri yang dibunuh cukup banyak. Efek antiseptiknya cukup baik. Sementara yang lain yang menjadi penyandingnya adalah polyhexanid, namun tidak setinggi octanidin. Gitu. Oke. Sementara povidone iodine masih di bawah polyhexanid karena dia mempunyai efek antimikroba yang cukup kuat. Waktunya 5 menit lagi, Dok. Siap, sedikit lagi Pak, Mas. Oke. Komparasi dari sifat si antiseptik ini, kalau kita lihat ya, si octanid ini dia sangat dalam komparasinya. Jadi dia mengenai jaringan cukup baik. Oke, saya skip aja. Di sini saya menunjukkan bahwa octanidin juga banyak digunakan untuk penyembuhan luka pada venous leg ulcer, pada keganasan, pada luka bakar, dan skin graft. Gitu. Jadi dia cukup digunakan dalam aplikasinya cukup luas. Maaf. Oke. Selanjutnya ini kita lihat, ini ada rangkuman di mana yang akan menjadi pilihan pada luka-luka yang kondisinya seperti ini. Ya, kita lihat octanidin ini dia dipilih pada luka yang mempunyai multi-drug resistant organism atau organismenya cukup tahan terhadap antibakteri. Oke, karena octanidin menjadi pilihan pertama pada organisme tersebut. Oke, ini saya mau menyampaikan beberapa kondisi luka dalam perawatan. Cuma ini karena ini bukan saya yang buat. Artinya bukan, saya hanya mendapatkan dari jurnal, jadi saya nggak berhak sih menceritakan ini lebih jauh. Cuma pada intinya, octanidin bekerja sangat baik pada kondisi luka macam apapun, baik venous leg ulcer, luka infeksi karena amputasi, ataupun pada diabetic foot ulcer. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini sedikit tambahan, octanidin dari sponsor. Octadin yang mereknya adalah Octadin, dia performanya cukup baik, dan ada satu lagi kelebihan octanidin ini, dia mempunyai mencegah biofilm dan coating pada luka. Dia cost efektif walaupun dia secara sediaan lebih mahal, namun penggunaan tidak sebanyak antiseptik yang lain. Oke, toleransi dan jaringan cukup baik, tidak perih dalam pemakaian, tidak ada sting, dia non-sting antiseptik. Dia dan mempunyai efek antimikrobal yang cukup tinggi. Oke, sip. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau bicaranya cepat, karena saya pengen nyampein banyak gitu. Cuma saya berusaha menyortir supaya nggak terlalu banyak. Oke.